Bayangkan Anda adalah seorang jenderal intelijen tertinggi di Amerika Serikat. Anda memiliki akses ke semua rahasia negara, semua dokumen rahasia, semua bukti yang tidak pernah dilihat publik. Lalu suatu hari, Anda memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Bukan karena skandal, bukan karena kegagalan, tapi karena hati nurani Anda tidak bisa lagi menerima kebohongan yang Anda saksikan setiap hari. Ini bukan film Hollywood. Ini adalah kisah nyata Joe Kent, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat, yang pada 17 Maret 2026 menulis surat pengunduran diri yang mengguncangkan Gedung Putih dan mengubah cara dunia memandang perang Iran-Israel yang sedang berkecamuk. Hari ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan konspirasi, ambisi, dan kontroversi yang telah menyeret Timur Tengah ke dalam pusaran konflik terbesar dalam 1 dekade terakhir. Video ini bertujuan memberikan analisis geopolitik dan konteks sejarah mengenai konflik di Timur Tengah. Konten ini tidak mendukung kekerasan terhadap pihak manapun dan hanya bertujuan untuk tujuan edukasi dan diskusi. Coba rasakan sejenak atmosfer di Tehran malam ini. Langit di atas ibu kota Iran bukan lagi gelap pekat yang menenangkan, melainkan temaram merah oleh jejak rudal-rudal yang saling kejar. Sirine-sirine meraung di kejauhan, suara yang sudah terlalu akrab di telinga warga Gaza selama 18 bulan terakhir, kini bergema juga di jalan-jalan Tehran dan Tel Aviv. Di selatan, di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Qatar, para prajurit muda yang seharusnya merayakan musim semi, kini justru bersembunyi di bunker-bunker beton, mendengar suara rudal Khorramshahr 4 yang melesat dengan kecepatan 8 kali kecepatan suara, membawa hulu ledak seberat 1,5 ton yang dirancang untuk menembus 7 lapis pertahanan udara tercanggih di dunia. Dan di tengah semua kekacauan ini, ada Gaza yang terluka. Menurut sejumlah laporan media regional, serangan Israel masih terus berjatuhan. Bukan di medan pertempuran terbuka, tapi di tenda-tenda pengungsian, di sekolah-sekolah yang dikelola PBB, di tempat-tempat yang seharusnya menjadi zona aman berdasarkan perjanjian gencatan senjata Oktober 2025 lalu. Menurut data yang dirilis kantor media pemerintah Gaza mencatat angka mencengangkan, setidaknya 969 pelanggaran gencatan senjata telah dilakukan Israel. Dan dari pelanggaran-pelanggaran itu, 663 warga Palestina, yang sebagian besar wanita dan anak-anak, kini telah menjadi bagian dari tanah yang mereka coba pertahankan. Namun angka ini berasal dari otoritas lokal di Gaza dan dapat berbeda dengan laporan dari pihak lain. Tapi mari kita lihat dari perspektif militer, karena ada sesuatu yang menarik di sini. Operasi yang diberi nama True Promise 4 oleh Iran ini menunjukkan evolusi doktrin perang yang sangat cerdas. Iran menggunakan 2 jenis rudal andalan mereka secara simultan, Sijil dan Khorramshahr 4. Rudal Sijil dengan kecepatan 14 Mach dan bahan bakar padat bisa disiapkan dalam waktu 15 menit dari kendaraan peluncur mobile, lalu menghilang sebelum radar musuh sempat melacak posisi asalnya. Para tentara Israel menyebutnya rudal menari karena kemampuannya bermanuver tak terduga di fase akhir penerbangan. Sementara, Khorramshahr 4 adalah kebalikannya. Ia membawa hulu ledak terberat yang pernah dimiliki Iran, dirancang khusus untuk satu tujuan, menembus lapisan pertahanan apapun dan menghancurkan target yang sudah ditentukan. Dengan menggabungkan kedua jenis rudal ini dalam satu gelombang, Iran menciptakan apa yang dalam istilah militer disebut saturation attack, membanjiri sistem pertahanan dengan begitu banyak target sehingga mustahil untuk mencegah semuanya. Ini adalah strategi yang dirancang bukan untuk kemenangan cepat, tapi untuk perang gesekan yang melelahkan musuh secara ekonomi dan moral. Dan hasilnya, harga minyak dunia menembus $100 AS per barel untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Harga solar melonjak $28 per barel di Amerika Serikat. Gas jangka panjang Eropa naik 60% hanya dalam sepekan. Inflasi yang sempat terkendali kini mengancam kembali. Dan semua ini terjadi karena Selat Hormuz, jalur kehidupan energi dunia, kini menjadi zona perang. Dan di tengah semua ini, pada 17 Maret 2026, sebuah surat singkat mengubah segalanya. Menurut laporan Midday.com dan The New York Times, Joe Kent bukanlah aktivis pinggiran atau jurnalis investigatif yang mencari sensasi.
Ia adalah Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat, jabatan yang memberinya akses ke semua informasi intelijen tertinggi, semua komunikasi rahasia antara Gedung Putih dan mitra-mitra asing, semua bukti yang menjadi dasar keputusan perang. Dalam surat pengunduran dirinya yang diunggah ke media sosial X dan dikutip oleh Midday.com, Ken menulis kalimat yang akan tercatat dalam sejarah. Saya tidak dapat dengan hati nurani yang bersih mendukung perang yang sedang berlangsung di Iran. Sudah jelas bahwa kita memulai perang ini karena tekanan dari Israel dan lobi Amerika yang kuat. Dia melanjutkan, saya adalah Gold Star Husband. Saya telah membayar harga tertinggi untuk perang negara ini. Dan saya tidak dapat mendukung pengiriman generasi selanjutnya untuk bertempur dalam perang yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Amerika. Reaksi Gedung Putih datang dengan cepat. Menurut laporan The New York Times pada 18 Maret 2026, Presiden Trump menyebut Ken adalah orang baik tapi lemah dalam masalah keamanan. Juru bicara Gedung Putih mengecam pernyataannya sebagai menghina dan menggelikan. Tapi, yang paling menarik adalah reaksi dari Senator Mark Warner, pimpinan Komite Intelijen Senat dari Partai Demokrat, yang justru membela Ken dengan mengatakan, tidak ada bukti kredibel mengenai ancaman langsung dari Iran yang dapat membenarkan Amerika Serikat terburu-buru berperang. Disinilah kita bisa menemukan sebuah pola pikir yang jarang terjadi di Amerika Serikat. Seorang pejabat tinggi intelijen dari pemerintahan pertahanan didukung oleh pimpinan intelijen dari partai oposisi, sama-sama mengatakan bahwa pemerintah dalam situasi memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dalam pengambilan keputusan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup Oval Office? Investigasi dari New York Times dan berbagai media lainnya mulai menyatukan potongan puzzle yang selama ini tersebar. Pada Desember 2025, menurut laporan Kazinform.com, Benjamin Netanyahu terbang ke Mar-a-Lago, Florida untuk pertemuan pribadi dengan Trump. Dalam pertemuan itu, untuk pertama kalinya, Netanyahu mengangkat kemungkinan serangan terhadap fasilitas rudal Iran. Tapi Trump mendengar masukan dari penasihat militernya menunda keputusan. Januari 2026, Netanyahu kembali datang, kali ini dengan permintaan yang berbeda. Ia meminta Trump menunda serangan karena sistem pertahanan Israel belum siap. Trump menyetujui. Bayangkan, seorang presiden Amerika Serikat menunda keputusan perang atas permintaan pemimpin asing. Ini menunjukkan tingkat koordinasi yang luar biasa intim. The New York Times dalam rekonstruksi investigatifnya melaporkan, 11 Februari 2026, pertemuan 3 jam di Oval Office. Setelah pertemuan ini, komitmen Trump terhadap aksi militer terkunci. Tanggal-tanggal mulai dibicarakan. Tapi puncaknya adalah 23 Februari 2026. Menurut laporan investigatif dari Axios yang dikutip oleh berbagai media internasional termasuk The Week, Kurdistan 24, Koha, dan MTV Lebanon, terdapat satu momen yang disebut sebagai titik balik keputusan perang. Netanyahu menelpon Trump dari ruang situasi Gedung Putih. Ia membawa informasi intelijen yang katanya terlalu sensitif untuk dikirim melalui saluran biasa. Lokasi pasti dan waktu berkumpul para pemimpin tertinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Ini adalah perangko emas yang tidak bisa ditolak oleh presiden manapun. 4 hari kemudian, utusan Trump di Jenewa melaporkan bahwa negosiasi nuklir dengan Iran menemui jalan buntu. Keesokan harinya, 28 Februari 2026, perang dimulai. Jadi, apa yang dijanjikan Netanyahu kepada Trump? Bukan uang, bukan kekayaan. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih berharga bagi seorang presiden yang sedang membangun legasi. Sebuah kemenangan cepat, spektakuler, yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika di bawah Trump kembali menjadi kekuatan yang ditakuti. Ia menjanjikan model keberhasilan yang mirip dengan penangkapan pemimpin Venezuela, sesuatu yang bisa dipamerkan dalam kampanye dan buku sejarah. Tapi lihatlah sekarang, 19 hari setelah perang dimulai, Iran masih berdiri. Rudal-rudal mereka masih meluncur. Dan yang lebih ironis, negara-negara yang seharusnya menjadi sekutu Amerika dalam perang ini justru mulai angkat suara. Duta Besar Arab Saudi ke Indonesia, dengan bahasa diplomatik yang hati-hati tapi tegas, menyatakan bahwa negara-negara Teluk mengecam serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Ini bukan sekedar protes formalitas. Ini adalah sinyal bahwa poros yang dibangun selama bertahun-tahun dengan susah payah mulai retak.
Laporan Associated Press dari kawasan Teluk menggambarkan suasana yang lebih dramatis. Para pejabat negara Teluk frustrasi dan marah. Mereka marah karena Amerika Serikat tidak memberi peringatan dini sebelum menyerang Iran. Mereka marah karena kekhawatiran mereka diabaikan. Dan mereka paling marah ketika Iran melancarkan serangan balasan. Amerika tidak cukup baik dalam menghalaunya. Stok rudal pencegah negara-negara Teluk yang selama ini diandalkan untuk melindungi wilayah mereka dari berbagai ancaman, kini dikabarkan berkurang dengan cepat. Sementara pangkalan-pangkalan militer Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Qatar terus menjadi target serangan rudal Iran. Disinilah ironi terbesar perang ini. Negara-negara Arab yang selama ini menjadi sekutu Amerika, kini merasa diabaikan. Wilayah mereka menjadi medan perang untuk konflik yang bukan kepentingan utama mereka. Warga mereka menjadi sandara dalam permainan kekuasaan yang dirancang ribuan kilometer dari rumah mereka. Tapi untuk memahami mengapa semua ini terjadi, kita harus mundur sejenak, karena jejak Netanyahu di Timur Tengah bukanlah fenomena baru. Ini adalah akumulasi dari 3 dekade manuver politik yang cermat. Al-Monitor dalam analisisnya pada 19 Februari 2026 mengulas kembali peran Netanyahu menjelang invasi Irak 2003. Menurut laporan mereka pada September 2002, saat Amerika Serikat sedang mengintimasi invasi ke Irak, Netanyahu saat itu berada di luar jabatan resmi, pergi ke Washington dan bersaksi di depan Kongres. Ia meyakinkan para legislator bahwa menjatuhkan Saddam Hussein akan mengirim sinyal ke Tehran dan membawa stabilitas ke kawasan. Invasi itu terjadi, dan hasilnya justru sebaliknya. Iran muncul sebagai kekuatan dominan di Irak. New HBD pada 2 Maret 2026 mempublikasikan laporan tentang keterlibatan Israel di Libya. Menurut laporan yang mengutip berbagai sumber, sejak 2015 dilaporkan ada koordinasi antara Israel dan Jenderal Khalifah Haftar yang dilakukan melalui mediasi UAE. Laporan yang sama menyebutkan adanya pertemuan antara agen Mossad dan perwakilan Haftar di Yordania, serta pengiriman equipment militer tertentu, dengan klaim memastikan Libya tetap terpecah dan lemah. Di Suriah, serangan Israel terhadap target-target Iran dan Hizbullah sudah menjadi rahasia umum. Dilakukan ratusan kali selama bertahun-tahun dengan presisi bedah, menghancurkan infrastruktur musuh dengan alasan keamanan wilayah utara, tanpa pernah secara resmi mengakui tanggung jawab. Dan di Gaza, kebijakan Netanyahu selama ini adalah memperkuat isu Hamas secara tidak langsung dengan melemahkan otoritas Palestina, menciptakan situasi membagi dan kuasai yang memastikan tidak akan pernah ada negara Palestina yang bersatu. Sebuah analisis geopolitik mengungkapkan bahwa strategi di balik semua ini adalah apa yang disebut kekacauan yang terkendali, yaitu kawasan yang terus-menerus dalam konflik rendah tapi tidak pernah mencapai resolusi, sehingga Israel tetap menjadi satu-satunya kekuatan stabil yang bisa diandalkan Barat. Pada tahun 1996, sekelompok penasihat politik yang dipimpin oleh Richard Perle menulis dokumen berjudul A Clean Break untuk Netanyahu yang baru saja terpilih. Dokumen ini sering dituding sebagai cetak biru kebijakan agresif Israel. Tetapi Dr. David Wormser, salah satu penulisnya, membantah interpretasi ini. Ia mengatakan dokumen itu justru menyerahkan Israel untuk lebih mandiri, bukan menyeret Amerika ke dalam perang. Tapi terlepas dari debat akademis tentang dokumen, fakta di lapangan berbicara sendiri. The Telegraph dalam laporan pada 22 Juni 2025, jauh sebelum perang meletus pernah mengutip statement Netanyahu tentang ambisi jangka panjangnya. Dalam pernyataannya tentang perang Iran saat ini, Netanyahu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang ia harapkan selama 40 tahun untuk dilakukan, sejak ia menulis hal itu dalam bukunya pada tahun 1982. Sekarang, mari kita diskusi sejenak. Mungkin sebagian penonton di sini bertanya, mengapa semua ini penting bagi Anda, penonton yang mungkin tinggal ribuan kilometer dari Timur Tengah? Karena harga BBM di pompa dekat rumah Anda, harga bahan pokok di pasar tradisional, dan inflasi yang menggerogoti tabungan Anda. Semua ini terkait langsung dengan apa yang terjadi di Selat Hormuz saat ini. Karena ketika kapal tanker minyak tidak bisa melewati selat itu, ekonomi global terguncang. Dan guncangan itu selalu berakhir di dompet Anda. Dan karena pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara kita terlibat dalam perang asing, apakah berdasarkan kepentingan nasional yang tulus atau tekanan dari kepentingan asing, adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan terus-menerus sebagai warga negara yang peduli.
karena kita sudah jenuh mengikuti aturan dunia yang terus bersandiwara. Zhou Ken, jenderal intelijen yang mengundurkan diri itu mungkin akan dikenang sebagai pahlawan atau pengkhianat, tergantung siapa yang menulis sejarah. Tapi satu hal yang pasti, ia telah melakukan apa yang jarang dilakukan pejabat tinggi. Ia memilih prinsip di atas karir, kebenaran di atas kekuasaan. Sementara di Teheran, warga sipil masih berlindung dari rudal. Di Gaza, tenda-tenda pengungsi masih diterjang bom. Di Teluk, para diplomat masih mencoba menahan sekutu mereka yang marah. Dan di seluruh dunia, jutaan orang masih bertanya-tanya, apakah perang ini berakhir? Dan jika berakhir, apakah dunia yang tersisa masih bisa kita percaya? Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika menurut Anda pembahasan seperti ini penting untuk terus diangkat, silahkan tinggalkan like. Karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang ingin memahami dunia dengan jernih. Komentar di bawah, pendapat Anda tentang pengunduran diri Zhou Ken ini sangat kami tunggu. Apakah ia pahlawan atau pengkhianat? Dan jika Anda ingin terus mendapatkan analisis mendalam tentang geopolitik Timur Tengah yang tidak Anda dapatkan di media mainstream, pertimbangkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas bagaimana perang ini mengubah aliansi global selamanya.